Ada pemotongan gaji pekerja untuk program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang akhirnya ditunda, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotornya. Kewajiban asuransi membuat masyarakat lagi-lagi harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar premi asuransi. Belum lagi daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terus merosot sejak pandemi COVID-19. Saat kondisi ekonomi rakyat belum stabil lalu muncul kewajiban-kewajiban potongan penghasilan lainnya, jangan salahkan kalau rakyat kemudian menganggap negara seolah-olah hendak menambah beban hidup rakyatnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 22 Juli 2024 dengan tema Habis Tapera Terbitlah Asuransi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti terkait editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Mobilnya diasuransikan? Ya. Diasuransikan? Diasuransikan. Belum diwajibkan sudah asuransi? Sudah asuransi, tapi ada beberapa motor yang belum sempat asuransi lagi. Oh, belum sempat ya? Oke. Asuransinya sudah habis. Oh, asuransi sudah habis. Dan kita akan bicarakan soal asuransi kendaraan ini. Tapi sebelumnya pemirsa kita lihat dulu Mas Kohar beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Akhiri pendudukan di tanah Palestina. Ini terkait dengan putusan International Court of Justice ya, Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal. Maksudnya ini kemudian mengakhirinya bagaimana nih Mas Kohar? Ini kan fatwa ya, fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Dengan demikian maka sah sudah bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh masyarakat internasional bahwa Israel melakukan penjajahan itu adalah benar belaka. Kenapa? Karena pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu dinyatakan ilegal karena memang tidak sesuai dengan hukum-hukum internasional. Nah, cara kemudian bagaimana itu bisa dijalankan yang tentu saja harus tekanan dari masyarakat internasional melalui sebuah sidang di PBB yang kemudian melobi pihak-pihak yang selama ini memveto untuk segera menghindari veto itu atau tidak melakukan veto ini karena akan merusak tatanan internasional. Kalau sedikit-sedikit putusan atau fatwa Mahkamah Internasional kemudian tidak dijalankan, lalu untuk apa kemudian ada PBB? Untuk apa kemudian ada pengadilan internasional? Di dalam berita selalu dikatakan juga nih Mas Kohar, pakar hukum internasional ya Hikmahanto Juwana menilai bahwa Israel bakal mengabaikan dan juga Amerika Serikat dan sekutu Israel lain akan tetap mendukung pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina. Artinya ini putusannya apa, yang terjadi apa, beda-beda. Setidak-tidaknya adalah bahwa Israel saat ini dikucilkan. Bahwa selama ini Israel melakukan berbagai langkah dianggap legal. Itu adalah sebuah amunisi. Tetapi begitu dia dinyatakan ilegal, maka dia berada dalam situasi yang terhimpit sekarang. Oleh tekanan internasional bukan saja dari wilayah-wilayah tertentu, tetapi juga sampai ada dari Afrika Selatan, Norwegia, Spanyol, semua kemudian sekarang menekan Israel. Meskipun dia masih dilindungi oleh Amerika Serikat dan sejumlah sekutu kecilnya. Tetapi tekanan-tekanan baru akhir ini paling tidak akan membuat Israel berpikir ulang untuk melakukan langkah barbarnya kemudian. Baik, kita nanti ikuti seperti apa pasca putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2. Ini dari dalam negeri terkait dengan guru honorer. Guru honorer terusir secara halus. Ini halus atau tidak halus ini sebetulnya kan serta-merta 5 Juli kalau tidak salah putusan itu kontraknya tidak lagi diperpanjang. Ya sudah, tapi mereka katanya masih bisa melamar lewat apa nama programnya itu, Mas Kohar, saya lupa. P3K, P3K. Tapi otomatis nggak bisa, karena sudah ada program-program yang namanya misalnya cleansing, mereka sudah diputus kontraknya dan mereka tidak memiliki kesempatan lagi karena jumlah formasi yang ada itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi
apa yang disebut dengan terusir secara halus, ini adalah bahasa-bahasa eufemisme. Pemecatan diubah menjadi cleansing. Cleansing pembersihan. Kalau dalam istilah yang lebih ini lagi, ada yang menyebut ini semacam istilah yang sadis karena pembersihan kan gitu. Nah, PJ Gubernur Jakarta menyebut bahwa ini adalah bukan pemecatan, tetapi adalah pendataan ulang untuk memadupadankan data-data dan kebutuhan yang ada. Karena selama ini ada beberapa sekolah katanya, atau banyak sekolah yang kepala sekolahnya merekrut guru honor tanpa pengetahuan dinas. Tetapi apakah dengan cara seperti itu, apa betul bahwa jumlah guru yang ada di Jakarta betul-betul berkurang? Karena saya mendengar ada informasi misalnya, ada sebuah SMP negeri atau SMA negeri di Jakarta yang mereka sama sekali tidak memiliki guru olahraga. Mengapa tidak diangkat guru honor olahraga? Kepala sekolahnya tidak boleh lagi sekarang mengangkat guru honor olahraga. Nah, kalau ada peminatan di bidang olahraga, kemana mereka menyalurkan? Siapa yang mengajar? Jadi ada yang tidak match begitu ya? Kebutuhan gurunya nyata. Betul. Ada guru yang memang ada tapi honorer statusnya. Tidak bisa dipertemukan begitu ya? Malah yang honorer ini suruh keluar. Suruh keluar dan akhirnya apa? Akhirnya tidak ada gurunya. Ya, setiap pelajaran olahraga ya akhirnya yang mengajar adalah wali kelas mereka. Yang memang padahal tidak wali kelas memiliki yang backgroundnya bukan background dari pengetahuan olahraga. Barangkali kalau pengetahuan kesehatan masih bisa, tetapi kalau olahraga bagaimana? Dia akan memasukkan nilai, akan memberikan pelajaran. Ini kasus di Jakarta ini kan katanya DPRD-nya sudah turun tangan ini. Kita tunggu saja kan berarti, Mas Bro? Iya. Tentu saja ini tidak boleh tinggal diam. Ini harus terus diramaikan supaya apa? Supaya betul-betul masyarakat, pendidik kita ini mendapatkan hak yang memang adil, yang sesuai dan proporsional. Kalau memang masih membutuhkan guru, ya kenapa tidak? Kenapa tidak mereka dijadikan, katakanlah misalnya berikan kesempatan pada mereka untuk diberikan kesempatan kontrak atau P3K itu tadi. Ya minimal bisa ikut seleksi untuk jadi guru tetap itu ya? Iya, mereka sudah 6 tahun mengajar, gitu kan, memberikan pengalamannya. Ini kan sesuatu yang patut untuk dihargai, bukan malah dibersihkan. Kita harap logika-logika normal itu diikuti juga lah oleh otoritas ya. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum, pemirsa. Ini terkait dengan Harun Masiku. Jangan asal gertak, segera ringkus Masiku. Saya pikir Masikunya sudah tertangkap loh, Mas. Karena kan sekian waktu yang lalu sempat disebutkan dijanjikan. Iya loh. Walaupun kemudian diralat. Tapi saya dengar betul kok pernyataan awalnya jelas kok itu. Bahwa ada kata mudah-mudahan tertangkap dalam 1 pekan. Ada waktunya soalnya. Ada durasi waktu yang kalau tidak ada itu kita kan tidak berharap seperti itu. Mudah-mudahan segera tertangkap, nggak jadi masalah, nggak ada hak yang nggak ada hal yang perlu ditagih. Tetapi ketika durasi diberi, misalnya 1 pekan, ada batas waktu ada batas yang mau waktu, dicapai. Ya berarti ketika tidak bisa dilakukan, maka rakyat kan menganggap ini KPK melakukan gertak melulu, kapan menangkapnya. Atau malah ada yang mengira itu kasih sinyal katanya, supaya kemudian supaya ya sudah posisimu sudah diketahui, segera kaburlah, kan kira-kira seperti itu kan bisa sangat berbahaya. Nah sekarang ini yang sedang dilakukan oleh KPK adalah memakai perintangan proses hukum. Jadi pihak-pihak yang dianggap melakukan perintangan atau obstruction of justice, maka sekarang dipanggili satu persatu. Mereka yang membantu, menyembunyikan, atau menyponsori, mendanai Harun Masiku sehingga bisa keluar. Nah ini sekarang sedang dipanggil. Nah kalau tidak dilakukan itu tentu akan sulit untuk menangkap Harun Masiku. Nah pertanyaannya adalah mengapa obstruction of justice itu baru dilakukan saat ini? Justru ketika kasus ini sudah sangat berlarut-larut, sudah 1 tahun kasus ini berjalan. Tetapi apapun yang pasti adalah sudah buktikan saja KPK tidak usah terlalu banyak menyampaikan statement yang tidak perlu, menyampaikan statement-statement yang justru nanti akan kelabakan ketika ditagih. Justru nanti akan sibuk untuk
ngeles, sibuk untuk menghindar ketika ditanya kapan ditangkap. Padahal katanya janjinya 1 minggu gitu. Oke. Karena jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan yang tidak terpenuhi, terlalu mudah memberikan janji, itu membuat kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan ya. Ya, itu yang terjadi. Dan survei-survei kan menunjukkan kan sekarang KPK berada di bawah, jangan tidak lagi di atas. Cerita gadis kecil bertudung merah yang terus-terusan bilang serigala, serigala, padahal tidak ada. Waktu serigala betul-betul datang, matilah dia ditangkap karena tidak ada lagi percaya. Iya. Oke, jangan seperti itu ya KPK. Kita ke editorial Mas Kohar dan pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Habis Tapera, maksudnya tabungan perumahan rakyat, terbitlah asuransi. Ini kalau melihat niatnya kan Mas Kohar, asuransi kendaraan wajib sebetulnya kan bagus. Sebagai pengguna kendaraan, apakah kita miliki atau kita hanya menumpang, kan artinya kita akan lebih terlindungi lagi. Lalu kenapa kemudian asuransi wajib kendaraan ini dilihat hanya dari sisi memberatkan pemilik atau pengguna kendaraannya saja, Mas? Karena kita sedang berada dalam situasi yang terhimpit. Masyarakat kita golongan menengah ke bawah yang memiliki kendaraan bermotor itu dan menggunakan kendaraan bermotor itu untuk usaha kecil-kecilan, itu akan semakin terbebani ketika dia harus membayar premi. Sesuatu yang niatnya bagus juga harus dijalankan dengan cara yang bagus, dengan cara yang benar dan timing yang tepat. Waktu yang tepat. Apa yang dilakukan sekarang dengan kan bisa diwajibkan, itu bisa jadi, bisa juga tidak, kan gitu. Artinya mengapa itu tidak dilakukan opsi-opsi yang lain? Katakanlah jangan berlindung di balik kata-kata gotong royong. Gotong royong itu berbeda. Gotong royong itu sukarela. Gotong royong itu tidak pernah ada diwajibkan, dipaksa. Kalau diwajibkan, dipaksa, itu namanya pungutan, itu pajak namanya. Nah, itulah yang terjadi ketika asuransi, ketika tabungan itu hendak dimaknai sebagai pajak, sebagai pungutan. Maka ya akhirnya dia menjadi kewajiban. Padahal sesungguhnya esensi dari tabungan, esensi dari asuransi itu adalah kesukarelaan. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa publik kemudian ramai-ramai menolak ini. Kondisinya sedang tidak pas. Ada 100 juta orang di kelas menengah sampai kelas bawah yang sekarang ini hidupnya sudah mantap. Makan tabungan setiap hari bagi yang punya tabungan. Kalau masyarakat yang kelas bawah, ketika mereka tidak mampu, mereka bisa diberi bansos. Nah, kelas menengah yang tidak boleh diberi bansos ini, kalau ketika mereka kemudian jatuh miskin, bagaimana mereka? Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kita perlu hati-hati, perlu mengevaluasi aturan ini, perlu memperjelas mengapa ini klausulnya yang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang di situ opsional, artinya bisa wajib, bisa juga tidak. Kenapa kemudian diterjemahkan sebagai wajib saja? Pertanyaannya kan begini, Mas Kohar, itu kan asuransi wajib kendaraan ini kan konsekuensi dari Undang-Undang P2SK itu. Dan Undang-Undang P2SK itu kan sudah disetujui, sudah diterima. Betul. Baik oleh pemerintah maupun DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Berarti rakyat harusnya menerima juga. Atau memang ternyata wakil rakyat tidak mewakili rakyatnya. Kita akan bahas. Habis tapera, terbitlah asuransi. Frasa gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat. Negara seakan hendak menyamakan gotong royong dengan pajak. Padahal gotong royong bersifat sukarela dan guyup, sedangkan pajak ialah pungutan wajib dan bersifat memaksa. Kini gotong royong hendak diubah menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat.
Belum lekang dari ingatan, pemerintah bertekad mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Pemerintah sempat menganggap kewajiban pemotongan gaji sebagai sebuah sifat gotong royong. Setelah bertubi-tubi mendapat penolakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemotongan gaji untuk TAPRA. Kali ini, pemikiran serupa juga dilontarkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tengah menyusun peraturan yang mewajibkan rakyat untuk mengasuransikan kendaraan bermotor atau ranmor mereka. Asuransi wajib yang berlaku sejak 2025 bagi ranmor itu juga disebut bersifat gotong royong. Padahal, bila disebut gotong royong, sifatnya harus sukarela, tapi ada kewajiban maupun hak. Tanpa disuruh dan dikomandoi negara, masyarakat Indonesia yang dermawan pasti akan turun tangan membantu saudara sebangsa yang terkena bencana. Itulah gotong royong. Aksi cepat turun tangan masyarakat Indonesia jangan diragukan. Rakyat tidak akan ragu untuk membanting tulang, memeras keringat, dan saling membantu bersama. Dan yang namanya sukarela, rakyat juga tidak akan menagih apapun setelah membantu orang lain. Negara memang bisa saja untuk memaksakan kuasa kepada rakyat. Makanya, negara disahkan antara lain untuk mengutip pajak sebagai kewajiban rakyat. Tapi, namanya pajak, bukan tabungan atau asuransi. Tabungan dan asuransi mestinya sukarela, tanpa paksaan. Betul bahwa kewajiban asuransi ranmor di atas kertas bertujuan baik. Ada jaring pengaman bagi ranmor. Apalagi bagi penyedia jasa asuransi. Mereka akan panen nasabah baru bila peraturan itu sudah diundangkan. Akan tetapi, di sisi masyarakat, aturan itu bisa membuat rakyat sempoyongan. Mereka harus kembali merogoh kantong untuk membayar premi. Padahal, hari-hari ini kantong rakyat juga sudah amat tipis. Masyarakat sudah harus menyisihkan pendapatan mereka untuk mendapatkan manfaat sejumlah asuransi lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen untuk pegawai negeri sipil, dan Asabri untuk personel TNI. Belum lagi daya beli masyarakat menengah ke bawah yang terus merosot sejak pandemi COVID-19 hingga kini, itu masih ditambah oleh impitan harga kebutuhan pokok dan strategis yang tidak kunjung stabil. Situasi seperti itu bahkan diperkirakan akan terjadi hingga tahun depan. Maka saat yang satu belum bisa dibeli, lalu muncul kutipan-kutipan lainnya, jangan salahkan rakyat bila mereka menganggap negara tidak habis-habisnya menarik kutipan dari rakyat. Negara seolah hendak menambah beban hidup rakyatnya. Mereka seakan sudah tidak memedulikan lagi kehidupan rakyat yang sudah harus mengencangkan ikat pinggang. Rakyat akhirnya pun ada yang menghubung-hubungkan pola pemerintah mengutip uang itu dengan beragam fakta yang ada, yakni pendapatan negara yang anjlok. Logika yang berkembang, saat pemerintah membutuhkan belanja besar untuk sejumlah program mercusuar, rakyat diwajibkan bergotong royong lewat membayar premi dan menyetor tabungan wajib. Apalagi bagi masyarakat kelas menengah yang kian terancam jatuh miskin dan tidak mendapat jaring pengaman karena mereka tidak masuk dalam skema bantuan sosial. Saat ini, kelas menengah sudah terjepit oleh sejumlah pengeluaran dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Saat kelas menengah terimpit, ekonomi negara pun pasti terganggu sebab kelas menengah berkontribusi 35% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kini, tanda-tanda lesunya ekonomi kian tampak seiring rendahnya pertumbuhan konsumsi. Maka, tidak ada jalan lain kecuali mengevaluasi kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini. Jangan selalu membandingkan apa yang ada di negeri ini dengan negara lain hanya untuk sebagian hal yang hendak diwajibkan, tapi menolak membandingkan sebagian hal bila merugikan citra pemerintah. Tak elok terus-menerus membuat kebijakan tergesa-gesa, tapi akhirnya membebani rakyat dan mewariskan beban itu ke pemerintah ke depan yang harus bersiap mengatasi persoalan peninggalan saat ini. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kor, kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung dalam telepon dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Pak Trubus, ini rencana untuk memberlakukan asuransi wajib kendaraan bermotor mulai Januari 2025.
itu ditentang banyak orang karena katanya memberatkan, lalu juga belum jelas besaran premi dan sebagainya. Tapi kalau melihat tujuannya kan baik ya, kalau saya berpikir Pak Trubus bahwa mengamankan semua pengguna kendaraan bermotor. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Trubus? Ya, saya sebenarnya kebijakan terkait asuransi ini sebenarnya positif gitu. Positif dalam arti memberikan perlindungan kan kepada pengguna kendaraan agar ada kedisiplinan dalam berkendara. Jadi masalahnya kan di situ. Karena apa? Karena selama ini kita tahu bahwa semenjak pandemi COVID belakangan ini banyak sekali saya melihat di lapangan itu orang tidak disiplin terhadap ini rambu-rambu lalu lintas, pokoknya kaitan dengan inilah ya berkendara, etika berkendara itu sudah mulai banyak ini gitu dilanggar gitu. Jadi menurut saya potensi-potensi terjadi kecelakaan kan sangat tinggi. Karena itu diperlukanlah yang namanya asuransi kan gitu. Nah persoalan menjadi rame karena apa? Karena pertama bahwa secara kebijakan dulu di pasal 39A itu Undang-Undang Nomor 4 itu kan dinyatakan dapat membentuk asuransi untuk masyarakat tertentu. Nah kata dapat itu sendiri kalau orang ini kan seringkali dikatakan bisa iya bisa enggak nanti gitu ya melihat situasinya. Nah kemudian masyarakat tertentunya itu siapa kan berarti pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kan ada dua, pemilik roda 4 dan roda 2. Nah, itu didasarkan mesinnya, misalnya kalau roda 4 ada cc-nya 1000, ada cc-nya 1500 ke atas. Kalau motor juga roda 2 ada dua itu yang kategori cc-nya 100, ada yang cc-nya 250, bahkan itu SIM-nya dibedakan itu Mas. Gitu loh. Jadi ini, nah menurut saya ini yang paling bagus semuanya diberlakukan, tetapi di situ ada tanggung jawab pemerintah Mas. Jadi maksud saya untuk yang kategori motor ini cc-nya 100 yang roda 2 itu kalau bisa dibebaskan saja, itu artinya PBI lah, bantuan iuran, atau yang 250 tapi digunakan untuk ini Mas, untuk mencari nafkah, motor satu-satunya itu gitu loh. Jadi itu yang dilindungi, maksud saya ke sana gitu loh Mas. Jadi jangan istilah orang Jawa digebiah-uyah ya itu dihantam kromo semuanya harus berlaku sama gitu loh. Karena apa? Karena masyarakat itu sudah bayar ini asuransi jasara harja sebenarnya Mas selama ini gitu. Kalau yang diusulkan Pak Trubus itu misalnya yang motor kendaraan roda 2 ya, yang 100 cc ke bawah dibayarkan oleh pemerintah. Tadi semacam istilahnya PBI itu ya, itu bisa diberlakukan mulai Januari 2025 atau memang tetap harus mundur kalau menurut Anda, Pak Trubus? Kalau saya sih malah harus mundur karena kan harus didata dulu kan berapa ini. Tidak perlu sosialisasi dulu dan edukasi dulu kepada masyarakat gitu ya. Kalaupun mau ini diperlakukan, tetapi tidak cukup 2025-nya itu tidak cukup sosialisasi setengah tahun ini Pak. Belum Mas, karena ini kan menyangkut ini kan banyak pihak. Kaitannya gini Mas, kaitannya satu. Ini kan kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, ekonomi kita. Jadi daya beli masyarakat turun, kemudian PHK juga banyak, lapangan pekerjaan sulit gitu loh Mas. Itu yang harus dipertimbangkan di situ gitu loh. Pak Trubus, jadi ini kan kalau maaf Pak, ini kita kan melihat bahwa ekonomi melemah katanya. Tapi kalau lihat laporan keuangan Pak, pertumbuhan ekonomi, kemudian data konsumsi, kita lihat secara kasar lah jalanan itu masih macet setiap hari ya, artinya ada kegiatan ekonomi. Artinya apakah memang benar kondisi sekarang itu masyarakat kita melemah ekonominya sehingga kemudian harus ditunda penerapan asuransi ini? Atau memang sebetulnya tidak begitu loh Pak? Kan kadang-kadang kita bisa salah juga melihat data ini. Bagaimana Pak Trubus? Jadi saya melihat, ini khusus masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Selama ini itu hidup itu mereka kan sangat tertolong karena adanya bansos Mas. Itu, jadi mereka bisa beraktivitas. Nah pertanyaannya kan ketika kemudian ini hidup mereka dari bansos, terus akhirnya mereka harus ditambah persoalan membayar premi misalnya kan itu kan harus dipertimbangkan gitu loh. Bukan berarti kita tidak setuju karena itu demi kebaikan, tapi bagaimana skemanya yang baik. Premi asuransi wajib ini kira-kira berapa sih Pak? Saya belum pernah dengar juga sih rupiahnya Pak, karena misalnya beginilah saya bandingkan dengan misalnya kebiasaan merokok begitu ya. Kan harga rokok juga tidak murah.
Artinya kan kalau itu juga misalnya bisa dikompensasi ke asuransi kendaraan, diambil sedikit begitu kan harusnya bisa lah ya begitu. Bagaimana Pak Trubus? Secara logika bisa, Mas. Secara logika bisa. Kan ini sebenarnya masyarakat supaya disiplin berhemat kan gitu. Berhemat tidak karena kan bagi penerima bansos ini juga diduga kan ada penyelewengan untuk beli yang tadi itu yang tidak kaitan dengan rumah tangga. Kan. Nah, jadi ini yang harus ditegaskan di situ, makanya perlu edukasi di situ gitu loh Mas, maksud saya. Oke. Jadi kalau maksud saya begini, Pak Trubus, kalau menurut Anda sosialisasi atau edukasi soal asuransi ini butuh berapa lama Pak? Karena lama dan sebentar itu kan relatif ya. Menurut Anda mesti mundur misalnya berapa? Januari 2026 misalnya atau bagaimana Pak? Iya, kalau saya menurut jadi 1 tahun ini melakukan ini kan, bukan 6 bulan tapi 1 tahun gitu loh. 1 tahun untuk memberikan semacam ini kesadaran masyarakat kan itu cukup ya, 1 tahun cukup Pak Trubus. Cukup, saya rasa cukup Mas, cukup dalam arti termasuk pemerintah menyiapkan ini kan skema benefit yang didapat apa kan itu Mas. Pak Trubus, kalau asumsikan begitu mundur setahun ya, 2026 diberlakukan. Ternyata kondisi ekonomi Indonesia tidak juga lebih membaik, jangan-jangan malah bisa jadi lebih buruk, semoga tidak sih. Lalu apakah asuransi ini ditunda lagi Pak Trubus? Enggak lah, kalau pemerintah menjamin yang tadi, yang kategori motor yang 100 cc atau subsidi yang itu ya, untuk yang 100 cc ke bawah. Iya. Yang penting ada PBI kayak BPJS itu ada PBI gitu loh Mas. Iya. Jadi tetap ada subsidi pemerintah terkait dengan asuransi kendaraan, usulan Pak Trubus itu ya? Betul. Baik. Iya, itu Oke, kita akan ikuti nanti seperti apa. Tapi terima kasih sudah Anda mencerahkan kami semua, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi Mas. Pertanyaannya Mas Kohar, soal waktu ya? Ya. Saya berpikir yang tadi saya tanyakan ke Pak Trubus, kalau misalnya diusulkan untuk yang 100 cc ke bawah motor ya, itu disubsidi oleh pemerintah, lalu diberlakukannya 2026, bukan Januari 2025. Lalu katakan asumsi di saat itu kondisi ekonomi tidak juga lebih membaik, ya amit-amit ya, tapi mungkin sama atau bisa jadi lebih buruk misalnya karena kondisi ekonomi global kan juga serba tidak pasti. Apakah kemudian nanti asuransi kendaraan bermotor ini harus dimundurkan lagi? Jadi maksudnya apakah ukurannya itu apa waktu yang tepat untuk memberlakukan asuransi kendaraan bermotor ini? Apakah misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bangsa ini harus sampai 8% misalnya baru itu bisa diberlakukan atau seperti apa? Ya begini, ada dua hal yang patut untuk dilihat kapan itu bisa diberlakukan. Yang pertama adalah ketika proses sosialisasi, ketika proses literasi dari masyarakat terhadap asuransi ini sudah cukup. Termasuk di dalamnya adalah ada jaminan atau garansi bahwa pelaku asuransi ini sudah profesional. Sudah bisa kita percaya keberadaannya. Tidak nilep. Karena selama ini yang kita saksikan kan dalam kasus Bumi Putra misalnya, apa yang terjadi? Nah dari situ Jiwasraya juga. Jiwasraya juga. Asabri. Nah banyak asuransi sekali. Semua tuh. Nah asuransi semua itu menyebabkan apa? Masyarakat merasa ditipu oleh hal-hal semacam itu. Dan nilainya tidak kecil, nilainya besar. Nah kalau selama asuransi, penyelenggara asuransi masih lebih lekat dengan moral hazard, tidak bisa digaransi bahwa pengawasannya secara benar itu bisa dijamin, maka pada titik itu pula ya kita tidak akan bisa mewajibkan, tidak boleh kita mewajibkan, tetap harus dengan sukarela. Nah, selain itu adalah tentu saja kekuatan masyarakat. Jangan sampai ketika nanti betul-betul di launching, yang terjadi adalah ketika BPJS Kesehatan katakanlah di awal-awal. Berapa kerugiannya harus ditanggung, lalu kisruhnya dengan rumah sakit bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Teknis di lapangannya ya? Teknis di lapangan akan sulit. Nah sampai kapan? Ya kita akan melihat. Sampai di situ, apakah literasinya sudah cukup? Apakah lembaga asuransinya juga sudah bisa berbenah, bisa dipercaya menjadi lembaga yang digaransi? Apakah pengawasnya
dalam hal ini adalah otoritas yang Jasa mengawasi jasa keuangan, itu juga sudah mengawasi secara benar Efektif ya. proses efektifikasinya lembaga asuransi ini. Nah, kalau itu semua sudah bisa dijalankan, ya silakan akan jalan, dan di situ akan menguntungkan masyarakat. Ada tentu saja proses-proses di mana dibedakan masyarakat yang mestinya berhak untuk mendapatkan subsidi. Karena bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sepeda motor katakanlah atau kendaraan itu alat produksi. Itu urat nadi kehidupan. Urat nadi kehidupan mereka. Kalau tidak ada itu, ya mereka tidak mendapatkan penghasilan. Nah, jumlahnya sangat besar. Karena itu ketika mereka juga kemudian yang sudah sehari-hari ini dibebani oleh berbagai macam cicilan, kalau ditambah harus membayar premi, maka tentu saja jelas itu bukan langkah yang bijak. Maksud saya begini Mas Kohar, tadi saya tanyakan juga ke Pak Trubus. Konsumsi rokok. Masyarakat Indonesia banyak sekali yang masih merokok, termasuk orang-orang yang tadi mungkin Mas Kohar katakan itu, yang menggunakan motor sebagai sarana kehidupannya. Dan kalau melihat rupiah yang dibelanjakan untuk beli rokok, itu bisa jadi sangat besar, kita bisa tercengang. Nah, sementara memang sampai sekarang kita masih belum tahu ya berapa sih rupiah premi asuransi wajib kendaraan ini. Kenapa kemudian kita tidak edukasi masyarakat bahwa Anda berani keluarkan uang sekian ratus ribu rupiah untuk rokok yang jelas-jelas merusak kesehatan Anda tidak berani mengambil sebagian dari itu untuk asuransi kendaraan bermotor yang jelas-jelas menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga Anda, dan kalau amit-amit ada kecelakaan, orang yang kecelakaan dengan Anda, ini kan akan membantu dari pemegang polis. Kenapa tidak itu saja yang diedukasi begitu loh, Mas? Tidak, itu sesuatu yang berbeda. Itu sama saja dengan menggaruk kaki untuk gatal di kepala. Tidak nyambung. Kita mengaitkan antara asuransi dengan kebiasaan kehidupan masyarakat merokok. Karena bagi masyarakat tertentu, maka merokok itu adalah bagian dari relaksasi mungkin. Jadi percuma kita berbusa-busa mengampanyekan literasi bahwa daripada uang itu Anda gunakan untuk rokok, maka kenapa tidak digunakan untuk hal-hal produktif? Mereka bisa saja menjawab, mengatakan, "Duh, saya merokok jadi produktif. Saya bisa menghasilkan karya, saya bisa sehat badan saya." Malah ada yang mengatakan seperti itu. Aneh ya? Kan banyak sekali meme-meme di media sosial itu yang seperti itu. Jadi ketimbang kita membandingkan antara uang yang digunakan untuk belanja merokok dengan digunakan untuk asuransi, akan lebih bagus apabila kita memberikan literasi kepada orang-orang yang hendak menggunakan asuransi ini. Plus memberikan pengawasan yang paling maksimal kepada mereka yang pengelola asuransi. Nah, dengan dua kepastian ini, maka akan lebih jalan. Ketimbang kita misalnya mengotak-atik kehidupan rakyat yang sudah susah. Kita suruh otak-atik jangan merokok dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka sehari-hari itu penuhi dengan beban. Mereka merokok juga kadang-kadang ngutang kok di warung. Mereka dengan cara mengecer dan dengan cara mengutang. Jadi mekanisme kehidupan masyarakat ini yang sudah sangat berat, ini jangan ditambahi dengan beban-beban yang tidak diperhitungkan secara tepat. Daya beli mereka itu sekarang sudah mengerikan loh. Dari indeks, berbagai indeks kita bisa membaca itu. Mas Kohar, saya masih tetap penasaran dengan berapa sih kira-kira dalam tanda petik tambahan beban dari asuransi kendaraan bermotor ini? Karena kan rupiahnya juga sampai sekarang kita belum dengar. Tapi kalau melihat contoh-contoh asuransi kendaraan yang sekarang sudah dipakai, itu kan harusnya menurut saya ya, itu kisarannya mungkin untuk premi dasar, mungkin sekitar 100, 150 ribu, 200 ribu rupiah, yang kalau kemudian dibagi 12 setahun, mungkin masih bisa terjangkau. Kenapa itu tidak kita coba cari tahu dulu, baru kemudian kita menyatakan sikap seperti ini. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Kohar dan pemirsa, tetap bersama kami.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan pendapat pemirsa dulu ya, Mas Kor ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, siap untuk bayar premi asuransi kendaraan tidak Januari nih? Udah dekat lagi nih. Bagaimana Pak Sukarwan? Ya ini yang jadi dilema ya, karena kebijaksanaan pemerintah yang sebenarnya tidak populis ya. Kemarin ada tapera, baru saja tapera dipending artinya ditangguhkan. Sekarang kok ada lagi wajib asuransi. Nah, sepertinya tadi saya melihat narasinya kok inisiatornya OJK. Karena ini untuk menghimpun dana kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Lah, OJK tuh sebenarnya kan tugas-tugas yang masih bisa ditangani kan banyak sekali ya. Seperti lagi-lagi ada investasi bodong, lagi-lagi ada investasi bodong. Kalau berita di TV itu pembaca beritanya semoga tidak terulang kembali adanya investasi seperti ini, terulang kembali. Ini kan tugas OJK yang harusnya apalagi pinjaman online yang menjerat semua kalangan lah, apalagi yang jadi korban pinjaman online mahasiswa. Kemarin rame-rame mahasiswa ITB Bandung terjerat pinjaman online. Itu kan sangat memprihatinkan. Kalau lagi-lagi ada kebijakan asuransi ini, wah ini kok gimana ya? Rakyat makin berani bermacam-macam kewajiban. Jadi Pak Sukarwan keberatan ya kalau kemudian mulai tahun depan Januari bayar premi asuransi wajib kendaraan. Anda keberatan Pak Sukarwan? Ya sebenarnya sih keberatan. Kalau asuransi itu memang untuk orang-orang yang menengah ke atas seperti negara-negara maju itu hal yang biasa. Seperti negara maju di Italia, Jerman tuh bayi dalam kandungan saja sudah diasuransikan karena income per kapitanya dia kan sudah tinggi, memadai ya. Kalau di Indonesia tuh sebetulnya baru saja bangkit dari COVID itu mau bergerak, mau bangkit sedikit lah ini dari COVID, kok langsung ada beban-beban yang merajalela kebijaksanaan yang tidak populer lah. Pak Sukarwan, kalau logikanya, Pak Sukarwan, kalau logikanya begini Pak, ini kan orang sudah menyediakan sejumlah uang untuk beli kendaraan. Kita fokuslah misalnya ke saudara-saudara kita kelas menengah bawah, dia beli motor untuk kehidupan sehari-hari. Motor itu kan juga pasti bilangannya sekitar jutaan rupiah. Dan dia dilindungi sebetulnya dengan asuransi wajib kendaraan menambah sekian ratus ribu rupiah. Bukankah sebenarnya untuk jangka panjang lebih bagus Pak bagi pengguna motor ini ketimbang ketika dia tidak ada asuransi, amit-amit ada kecelakaan, malah lebih besar lagi biaya yang harus ditanggungnya. Bagaimana Pak Sukarwan? Ya rasionalnya memang seperti itu. Asuransi kan meng-cover apabila terjadi risiko. Konsekuensinya kita harus membayar premi. Ya, semoga saja nanti pemerintah kalau DPR mau mengawal kebijaksanaan ini harus dipilah-pilah minimal kendaraan tahun berapa. Itu. Nah,
yang tidak kalah penting, kepolisian juga menertibkan tata cara lalu lintas seperti anak sekolah di bawah umur belum punya SIM. Sekarang sudah dengan adanya merajalela motor di desa-desa, walah semua tidak karuan. Terus semuanya distandarkan, kalau sudah bayar asuransi ya standar, tidak ada lagi kamus knalpot brong, tidak ada lagi kamus. Ada tindakan lain juga yang harus dilakukan ya untuk mengamankan jalan. Harus lebih tertib. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Utus Solihin. Pak Utus, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, silakan Pak. Iya, saya kok melihatnya begini ya. Pertama itu pemerintah ini ada usaha berkali-kali untuk mencari atau penggalangan dana dari masyarakat. Ya baik dari sisi pendidikan, misalnya yang baru-baru kemarin uang kuliah dan kemudian kita jadi tertunda. Kemudian di sisi energi akan ada kenaikan biaya listrik. Kemudian ada lagi LPG gitu ya, kenaikan harga per kilogram gitu ya. Kemudian jauh sebelumnya lagi itu ada namanya sistem zonasi pendidikan yang akhirnya berpengaruh kepada jalur mandiri lah dan segala macam gitu ya. Nah itu jadi pertanyaan, belum lagi jalan tol ya, jalan tol yang naik tarif tol. Nah maksud saya adalah apakah biaya-biaya ini ditanggung pemerintah, kemudian dipajakkan ke rakyat begitu saja, ya. Apalagi kita tahu kemarin Menkyu Sri Mulyani bilang negara defisit sampai 7 triliun gitu ya, berapa triliun berapa itu angkanya saya lupa. Tapi apakah ini akan menjadi beban masyarakat dengan cara membebani masyarakat seperti itu maksudnya? Itu satu. Yang kedua, saya kira Pak Kamrus Samad sebagai anggota DPR saya kira kurang etis yang menyampaikan hal itu untuk masyarakat. Harusnya dia mewakili masyarakat, ya. Oke Pak. Iya. Jadi pertanyaan soal pengumpulan dana ini seperti apa motif dan penggunaannya. Terima kasih Pak Utu Solihin di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Utu ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi saya juga ini sebagai warga masyarakat umum ya agak heran juga ini dengan maksud pemerintah ini Pak ya. Ini sepertinya tidak dikaji dengan matang ya. Begitu masyarakat menolak tapera langsung beralih ke asuransi ya. Jadi ini seperti ini selalu terburu-buru ya, tidak dikaji sehingga nanti hasilnya juga akan misalnya tidak maksimal ini Pak ya. Apalagi sudah banyak terjadi yang namanya asuransi itu yang kejadian yang lalu-lalu itu kan masyarakat soalnya sudah agak-agak alergi ini ya tentang nama asuransi atau istilah asuransi karena banyaknya kejadian-kejadian yang tentang asuransi itu ya. Jadi kemudian berikutnya lagi adalah tentang ini ya, masyarakat ini dalam keadaan sekarang ini harga-harga naik Pak ya. Ya, memberikan begini ini itu masyarakat masih dalam keadaan tidak stabil nih Pak dengan harga-harga yang naik. Jadi pemerintah menyodorkan dengan pada waktu yang kurang tepat. Ya, jadi harus juga ini pemerintah harus bersikap juga ya ketika suatu wacana atau masalah-masalah itu mau diserahkan ke masyarakat. Melihat situasi kondisi. Ini sekarang masyarakat ini lagi bingung ini karena harga semua melonjak mulai lagi melonjak ini. Jadi setuju dengan tidak setuju itu sebenarnya dari pemerintah itu melihat juga keadaan daripada masyarakat ya. Momen-momen yang tepat untuk mengeluarkan aturan-aturan yang baru sehingga masyarakat itu bisa menerima dengan senang hati dan sebagainya. Tapi dengan kejadian-kejadian yang lalu ini memang agak berat juga ya. Kalau dikatakan lagi asuransi kan dulu ada masalah asuransi apa itu? Ada beberapa asuransi yang bermasalah. Jadi ini masyarakat juga soalnya agak-agak alergi juga tentang asuransi ini. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah itu berpikir jernih untuk memberikan solusi ya kepada masyarakat, bukan menambah masalah. Jadi harus memberikan solusi dalam keadaan sekarang ini masyarakat itu soalnya menunggu
Ini solusi dari pemerintah yang tepat. Ini bukan solusi ini. Ini malah menambah beban daripada masyarakat. Ya, jadi harapan kita untuk pemerintahan yang baru nanti ini, setiap satu peraturan yang baru itu atau program-program yang baru pemerintah itu, lihat juga sikonnya. Bagaimana keadaan masyarakat, apakah sudah siap menerima atau masih dalam keadaan labil. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Kita akan tanggapi pendapat dari pemirsa selepas jeda, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat tiga pemirsa keberatan, sebagian mengatakan karena waktunya, tapi sebagian yang lain juga mengatakan memang jangan hanya malah ada dugaan bahwa ini hanya mengumpulkan dana saja nih. Bagaimana Mas? Semacam crowdfunding. Nah, jadi kalau kita melihat data dari misalnya Mandiri Spending Index misalnya, itu sudah menunjukkan bahwa sekarang itu masyarakat belanja kebutuhan pokok yang betul-betul kebutuhan dasar itu meningkat loh. Yang tahun lalu itu masih 13,9% ya sampai angka 14,5. Tetapi tahun ini di bulan Mei itu uang yang digunakan atau penghasilan yang digunakan untuk belanja kebutuhan pokok itu 26%. Itu artinya apa? Artinya masyarakat sekarang sudah sangat kepayahan untuk membelanjakan uangnya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi misalnya jumlah tabungan. Jumlah tabungan masyarakat kelas menengah ke bawah sekarang semakin turun. Dana pihak ketiganya turun? Dana pihak ketiganya turun. Yang kalangan atas yang masih naik. Artinya daya beli merosot, daya beli turun. Kalau daya beli turun kemudian dihantam lagi dengan berbagai macam yang katakanlah berlindung di balik gotong royong. Dengan mengatakan tabungan lah, lalu sekarang asuransi, maka akan semakin kepayahan. Kalau itu dilakukan sekarang dan tidak ada skema seperti tadi, tidak ada skema subsidi katakanlah seperti itu. Belum lagi nanti misalnya kalau dana sudah terkumpul lalu muncul moral hazard. Belum lagi tahun depan itu kan perekonomian masih diramalkan, diprediksi belum baik-baik amat. Berat ya? Masih berat. Kita menghadapi situasi yang belum sepenuhnya stabil. Nah, mungkin 2 tahun lagi baru akan stabil. Karena tahun depan kan ya Indonesia, pemerintah, ruang fiskalnya makin terbatas. Makin terbatas. 800 triliun dipakai untuk bayar cicilan utang kan yang jatuh tempo tahun depan. Maka itu sudah sesuatu yang sangat sulit. Sementara pajak kemungkinan juga tidak akan jauh-jauh dari pendapatan pajak dari angka 2000-an triliun. Iyalah, karena usaha juga sedang melambat. Betul. Usaha melambat, komoditas juga sedang turun harganya. Nah kan dulu kan pendapatan 3 tahun berturut pendapatan pajak naik kan karena harga komoditas juga lagi booming. Nah ketika harga komoditas turun, ya akhirnya pendapatan dari pajak ikut dengan turun. Asuransi kendaraan bermotor Januari 2025 itu kan kewajiban atau amanat dari undang-undang. Artinya undang-undangnya harus direvisi. Undang-undangnya tidak mengatakan mutlak wajib. Bisa ya? Bisa. Kata-katanya bisa itu. diwajibkan untuk kelompok tertentu. Sehingga kalau tidak Januari 2025 pemerintah tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Itu jadi kalimat itu bisa diartikan banyak dan itu tidak melanggar undang-undang. Karena itu lakukan keputusan secara matang, jangan tergesa-gesa yang akhirnya rakyat juga yang harus menerima bebannya. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Mas Kohar, tentunya juga menyumbangkan ya bagi pemikiran, pertimbangan bagi pemerintah terkait dengan asuransi kendaraan bermotor dan juga bagi wakil rakyat. Betul. Supaya wakil rakyat benar-benar lebih berhati-hati. Berhati-hati dan mewakili kita. Betul, mewakili rakyat. Jangan hanya mewakili dirinya. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, melihat kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang pada akhirnya ditunda pelaksanaannya, pemerintah diharapkan tidak membuat kebijakan tergesa-gesa yang berujung membebani rakyat. Jika terus dibuat, pemerintahan ke depan harus bersiap mengatasi berbagai persoalan akibat kebijakan saat ini. Saya Luna Samuslim berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.